semuanya, selamat datang di podcast Dialog Mahasiswa bersama aku Angela. Dan kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswa yang merasa salah jurusan. Yuk kita tanyai. Halo Kak, boleh kenalan dulu? Oke, jadi teman-teman kenalin, nama aku Muhammad Hafiz Bayhaki. Aku biasa dan bisa dipanggil sama teman-teman aku Beki. Untuk saat ini aku sedang menempuh program studi di Digital Marketing Universitas 11 Maret Sekolah Vokasi. Lalu untuk kesibukan aku kali ini, aku memegang amanah di BEM UNS di Ekonomi Kreatif. Di TEDx aku sebagai media production, di Renusa aku sebagai head di marketing, lalu kemarin di Nescafe cuman udah selesai, aku sebagai PIC di event Nescafe sama BEM UNS. Lalu mungkin ada beberapa bagian aku ngelit komunitas juga di Santri Space Catur Solo dan lain sebagainya. Dan sama aku bersama temen aku itu lagi megang di Pulang Kesini ya begitu. Oh gitu. Jadi ngelihat jejak recordnya Kak Beki, Kak Beki itu lebih banyak ke bidang video kreatif. Iya betul. Sedangkan Kak Beki itu kuliahnya di marketing. Itu emang gak salah jurusan Kak? Sebenarnya kalau dibilang salah jurusan enggak ya. Maksudnya visual dan marketing ini sebenarnya nggak bakal beda jauh. Maksudnya dalam artian begini. Kalau misal kalian ngambil visual itu pasti nggak akan jauh dari marketing. Karena apa? Desain mau diposting gimana pasti di feed. Kalian buat video mau diposting gimana pasti di reels. Itu kan gunanya pasti di marketing ya. Dan juga kalau dari marketing ini, dari POV marketing ini, kalian akan bertemu dengan visual. Pasti nggak akan jauh dari visual. Kayak misal videografi, editing dan sebagainya. Jadi aku merasa nggak salah jurusan banget. Walaupun kerap beberapa kali aku ngerasa, aduh kayaknya lingkungannya kurang suportif deh, kurang iya gitu, kurang heterogen gitu. Kalau kamu tuh mulai belajar di videografi visual, itu tuh mulai dari hobi kah? Atau emang kamu tiba-tiba pengen aja atau gimana? Jadi waktu itu aku di SMP aku sempat ngemban amanah di OSIS lah, OSIS SMP itu. Aku sebagai media jurnalistik. Dari situ aku masuk ke sana iseng, tapi setelah beberapa kali aku jalanin selama beberapa bulan, kayak ini passion aku di sini, kayak kesenangan aku ketika aku menjalani ini, aku gak ingat waktu begitu. Jadi aku merasa dari situ, dari passion, dari kesenangan aku merasa ini kayak bisa dibuat sustainable deh, bisa buat jangka panjang begitu. Oh, berarti awalnya kamu emang coba-coba tapi cocok. Betul, gitu. Cocok. Nah. Terus gimana sih Kak Beki cara kamu membangun suatu videografi visual yang kamu bangun dari bikin hooknya, bikin idenya itu gimana? Oke. Apakah kamu ada timnya atau kamu pribadi sendiri? Oke, jadi untuk saat ini aku sendiri, walaupun juga aku punya sebuah, bukan agensi sih sebenarnya, portofolio namanya Beki Galeri, jangan lupa ditunjukin. Itu aku juga sendiri juga, aku untuk saat ini belum punya tim yang spesifik, yang kompleks, aku belum punya. Cuman ketika aku membuat video, tahapannya adalah aku mulai dari cerita aku sendiri. Karena setiap video aku itu base-nya dari storytelling, dari cerita-cerita pribadi aku, betul, pengalaman aku begitu. Jadi benar-benar dari hobi kamu tuangin ke media sosial. Betul. Berarti kamu ada akun IG atau akun TikTok? Ada. Fokusnya kemana? Aku fokus di mirroring aja sih, Instagram sama TikTok. Twitter ya buat curhat lah Gen Z. Lalu itu kurang lebih 3 itu aja. Oke. Kamu benar-benar menikmati berarti ya di bagian menikmati banget visual. Aku pernah nonton Panji Pragiwaksono. Kalau misal di dunia ini tuh ada namanya grit. Grit itu dalam artian adalah konsisten, istiqomah. Jadi kalau misalnya kalian menjalani sesuatu atas grit, atas konsisten, kalian akan menjalani itu tanpa hiruk pikuk di sekitar kalian. Jadi kalau misalnya kalian menjalani atas grit, atas konsisten, atas passion kalian jalan akan bodo amat sama sebelah kalian, kanan kiri kalian bodo amat, kalian akan jalan karena ini tujuan kalian, karena ini tujuan aku senang di sini, aku passion sini begitu. Tapi kamu benar-benar belajar dari awal nggak sih, atau dari teknik-tekniknya kamu ngerti nggak masalah kayak itu, dasar-dasar? Oke. Aku mulai dari kelas 8 ya. Aku mulai dari dasar, aku mulai nanya ke teman-teman aku mulai nyari lingkungan yang emang linear sama passion aku. Aku nyari bidang yang emang visual satu linear sama teman-teman aku ini. Visual, kreatif, desain dan sebagainya. Dari situ aku cicil dari kelas 8 sampai kelas 11, kelas 12 begitu. Kurang lebih begitu. Tapi kamu benar-benar mendalami nggak kayak secara teknik visual dan lain-lain gitu? Kamu dalamin juga? Oke, jadi untuk saat ini sebenarnya aku nggak menjadikan hobi aku ini, passion aku ini sebagai komersil untuk saat ini. Jadi aku menjalankan hobi. Yaudahlah, aku senang di sini, aku jalanin. Aku belum orientasinya ke uang. Jadi ketika aku menjalanin, yaudahlah, ini gue ngejalanin sesuai apa yang gue senengin, bukan apa yang pengen gue harapin. Kayak semisal tujuannya teknis, aku harus hafalin dan lain sebagainya. Jadi aku nggak sampai situ. Oke. Tapi ada nggak sih video yang benar-benar nge-boom dari kamu gitu, yang bikin kamu ngerasa, oh aku makin seneng banget nih buat ngelakuin ini? Oh paham. Jadi kalau semisal video yang rame ya, sebenarnya aku merasa kalau video rame itu cuma satu. Cuman ketika aku melihat sosmed aku itu rata-ratanya ya oke lah, maksudnya view-nya stabil di 10.000, di 7.000, 8.000 dengan likes yang mungkin 300, 400. Jadi aku merasa dengan storytelling aku puas sih, cukup puas gitu. Oke.
Becky ada gak sih kayak motivasi atau tips and trick buat orang-orang di luar sana yang mau memulai jadi videografi storytelling? Oke, tipsnya. Tips untuk kalian yang pengen mulai konten atau mulai bercerita di sosmed, kalian harus mulai dari pengalaman kalian sendiri, dari Oke. cerita kalian sendiri. Dalam artian begini, kalau misal kalian niru teman-teman kalian, influencer di sekitar kalian, plek ketiplek itu nyaman, itu cepat, kalian nggak perlu mikir. Cuman kalau misal nanti kalian mentok, kalian berhenti di inovasi tersebut, kalian bingung akan buat konten seperti apa. Jadi kesimpulannya adalah buatlah video dari cerita kalian sendiri. Berceritalah di sosial media dengan skill yang kalian punya lah. Nah, kita kalian punya begitu. Tapi kamu pernah gak sih ngerasa kayak burn out atau down atau hilang habis idenya gitu? Kamu cara menanggulanginya gimana? Oke, kalau semisal ngedon ya. Kalau ngedon sebenarnya enggak. Soalnya tadi aku bilang kalau semisal aku menjalani ini tuh berdasarkan kesenangan aku, hobi, passion. Tapi lawannya, musuh aku tuh bukan ngedon, lebih ke kematian inovasi. Maksudnya ketika aku buat konten aku bingung, aduh buat konten apa lagi ya, buat video apa lagi ya. Walaupun sebenarnya aku buatnya berdasarkan cerita aku sendiri, tapi di sisi lain aku kadang-kadang nemu begitu. Oke, jadi ada gak sih Becky kesan-pesan buat hari ini? Oke, pesan-kesan jujur aku senang bisa diundang sama teman-teman komunikasi terapan ini. Aku merasa bahagia bisa bercerita tentang bagaimana aku buat konten, bagaimana aku bercerita, lalu bagaimana aku menceritakan beberapa jenjang karir, beberapa story pengalaman aku selama beberapa bulan kemarin begitu. Oke guys, cukup untuk hari ini. Terima kasih buat Kak Becky untuk meluangkan waktunya ke sini. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Oh ya guys, aku punya satu kata buat kalian. Oke, apa? Semangatlah menjalani hidup, kejarlah ketidaknyamanan, karena ketidaknyamanan hari ini akan mengantarkan pada kenyamanan masa depan kalian. Aduh, terima kasih Kak Becky. Sama-sama. Dadah. Oke, dadah.